Dari hasil analisa SWOT itu, keluarlah usulan strategi. Yang pertama, ya, strategi pemasaran direncanakan untuk meningkatkan penjualan. Yang keluar adalah satu, diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi? Membedakan, differentiate, membedakan. Kita lebih menonjolkan keunikan, perbedaan produk sosis siap makan punya perusahaan dibandingkan kompetitor, sehingga lebih menonjol dibandingkan pesaing. Yang kedua adalah promosi gabungan. Kita akan mengadakan promosi bersama dengan grup induk karena ada unit-unit bisnis lain, sehingga akan meningkatkan visibilitas atau daya terlihat dan meningkatkan daya tarik dari produk kita. Kadang-kadang kan tak kenal maka tak sayang ya. Kadang-kadang karena kita nggak lihat, kita nggak tahu. Nah, visibilitas bicara kelihatan atau enggak. Jadi kadang-kadang Anda lihat ada billboard, Anda lihat ada iklan, Anda lihat kalau datang ke toko ada pajangan, itu yang disebut dengan visibilitas. Yang ketiga adalah promosi edukatif. Di sini kata kuncinya adalah edukatif. Bagaimana mengedukasi konsumen tentang manfaat dan keunggulan produk melalui kampanye pemasaran yang informatif. Yang keempat adalah kerjasama dengan partner baru. Ya, khususnya membangun kemitraan untuk memperluas jangkauan distribusi dan titik penjualan. Sehingga bisa menjangkau area-area yang selama ini belum ada produk dan belum menjual produk sosis dari perusahaan. Itu tadi strategi yang dia bikin. Strategi itu cuma di kertas, cuma ada di benak. Strategi nggak ada apa-apanya kalau tidak diimplementasikan. Nah, area implementasi strategi itu bicara nomor 1. Penyesuaian target pasar dengan diferensiasi produk. Di sini tentu saja berbasis karakteristik dari konsumen sosis seperti usia, jenis kelamin, lokasi tinggal yang disesuaikan dengan promosi edukatif. Untuk itu, kita harus mengerti segmen-segmen yang ada yang dilayani oleh perusahaan. Yang kedua adalah promosi edukatif menyasar keunikan produk. Ini akan dikomunikasikan antara offline dan online di media digital, media sosial, website, dan event difokuskan bagi ibu dan anak. Anak yang mengkonsumsi, ibu yang membeli. Ada buyer, ada consumer. Ya, ada yang user yang menggunakan. Kadang-kadang yang membeli bukan yang mengkonsumsi. Dan dalam kasus ini yang membeli adalah ibu, yang makan adalah anak. Yang ketiga adalah kerjasama dengan 10 distributor baru. Dan menambah 10.000 titik penjualan baru. Ya, artinya di seluruh Indonesia itu ada toko-toko, warung-warung yang diharapkan punya produk ini. Jadi dengan 10 distributor, satu distributor anggaplah pegang 1.000 toko, maka kita akan punya 10.000 titik penjualan. Bayangkan kalau satu toko aja bisa menjual 1 pak dalam seminggu, maka sebulan itu penjualannya berarti menambah 40 pak karena ada 4 minggu, kali 10.000, 40.000 pak. Itu gede sekali. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi bulanan, di mana perusahaan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan penjualan sebelum dan penjualan sesudah, lalu dilihat antara sebelum menjalankan penerapan tadi dan setelah diterapkan strateginya. Perbedaannya di mana? Mana strategi efektif, mana yang tidak efektif, mana yang kita lanjutkan, mana yang kita buang. Inilah bagian dari implementasi strategi. Implementasi strategi pemasaran perlu dilakukan dengan cermat dan terukur agar dapat mencapai tujuan diinginkan. Ini dimulai dengan targeting konsumen yang jelas dan tepat. Strategi promosi edukatif merupakan strategi efektif meningkatkan kesadaran para ibu. Dengan edukasi, pesan kunci tentang manfaat sosis bagi kesehatan akan masuk di benak ibu dan preferensi mereka menjadi lebih positif. Strategi ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Selanjutnya, perusahaan menentukan target pasar yang tepat, mengembangkan materi promosi yang informatif dan menarik, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran. 3 aktivitas ini harus selaras. Begitu ada yang nggak pas, harus cepat-cepat diperbaiki agar tidak tertahan atau tidak berjalan yang buntu. Harusnya flow-nya ngalir terus. Peningkatan kualitas distribusi juga merupakan strategi penting guna meningkatkan penjualan. Dengan distribusi yang lebih baik, produk menjadi lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Dari studi kasus ini, kami harapkan Anda memahami, oh seperti itu toh yang namanya pemasaran. Oh seperti itu loh interaksi antara bagian-bagian dari pemasaran. Anda jadi memahami bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep produk, penetapan harga promosi,
dan distribusi barang, jasa, serta ide solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam studi kasus ini, ilmu pemasaran berperan penting dalam meningkatkan penjualan produk sosis siap santap. Melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan merumuskan ulang konsep pembeda produk dibanding kompetitor. Lalu melalui promosi edukatif, meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk sosis, dan pada saat yang sama meningkatkan titik distribusi, pasti pada akhirnya akan menumbuhkan penjualan. Demikian studi kasus kita kali ini. Semoga dengan adanya studi kasus ini Anda memahami pemasaran dengan lebih baik dalam konteks di lapangan, bukan sesuatu yang masih mengawang-awang. Yuk kita masuk lebih detail lagi dengan masuk ke materi kuliah yang lebih dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya.